Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari separation anxiety disorder, yaitu di sini 9-year-old boy, yaitu seorang anak perempuan berusia 9 tahun, brought by mother, dibawa oleh ibu. Chief complaint yaitu frequent stomach aches, yaitu sering sakit perut. History has always had a sensitive stomach, yaitu sejak dulu memiliki perut yang sensitif. Symptoms worsen after starting a new school for a few months ago, yaitu gejala memburuk sejak mulai sekolah baru beberapa bulan lalu. Misses class multiple times per week because he goes to the nurse office. Sering tidak masuk kelas karena beberapa kali dalam seminggu pergi ke ruang perawat sekolah. Symptoms improve when her mother comes to pick her up. Gejala membaik ketika ibunya datang menjemput. Peer relationships, yaitu has friends, yaitu memiliki teman. Doesn't enjoy sleepover, tidak suka menginap di tempat teman atau sleepover. Symptom yaitu first house, yaitu gejala saat berada di rumah teman. Stomach pain, yaitu sakit perut, nausea, mual, kemudian juga sleep symptoms, yaitu occasional nightmare about being left alone. Kadang mimpi buruk tentang ditinggal sendirian. Wakes up crying, terbangun sambil menangis. Patient's worry, yaitu kekhawatiran pasien. Worries about her parents dying of terrible illness such as cancer, khawatir orang tuanya meninggal karena penyakit berat seperti kanker. Physical examination, itu abdominal examination, shows no abnormality. Pemeriksaan abdomen atau perut tidak menunjukkan kelainan. Which of the following is the most likely diagnosis? Yaitu diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini adalah A. Adjustment disorder anxious, yaitu gangguan penyesuaian dengan mood cemas. Dependent personality disorder, gangguan kepribadian dependent. C. Generalized anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh. Illness anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan terhadap penyakit. A. Separation anxiety disorder, gangguan kecemasan perpisahan. Social anxiety disorder, gangguan kecemasan sosial. G. Somatic symptom disorder, gangguan gejala somatik. Baiklah, jawaban yang benar yaitu A. Separation anxiety disorder. Penjelasan kasus yaitu di sini inti konsep yaitu separation anxiety disorder, yaitu cemas berlebihan saat berpisah dari orang terdekat, biasanya orang tua. Kalimat mudah yaitu anak takut pisah dari ibu atau ayah, muncul sakit perut, mual, mimpi buruk, menolak, tidur jauh dari rumah. Diagnosis paling mungkin yaitu separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan perpisahan. Kenapa kasus ini separation anxiety disorder, yaitu anak perempuan 9 tahun ini mengalami sakit perut sering, kemudian juga mual saat berada di rumah teman, tidak suka sleepover, gejala membaik ketika ibunya menjemput, mimpi buruk tentang ditinggal sendirian, khawatir orang tuanya meninggal karena penyakit berat, pemeriksaan abdomen normal. Artinya sakit perutnya bukan karena penyakit organik utama, tetapi merupakan gejala fisik akibat cemas berpisah dari ibu atau orang tua. Gejala khas separation anxiety disorder yaitu pada anak, gejalanya bisa berupa takut berpisah dari orang tua, menolak sekolah karena jauh dari orang tua, tidak mau tidur sendiri atau tidur di rumah orang lain, mimpi buruk tentang ditinggal, takut orang tua sakit, meninggal atau hilang, sakit perut, mual, muntah, sakit kepala saat akan berpisah. Pada soal ini, clue paling kuat adalah symptom improve when her mother comes to get her. Artinya, gejala membaik saat ibu datang, jadi sumber cemasnya adalah perpisahan dari ibu. Kriteria durasi yaitu menurut DSM-5 pada anak dan juga remaja gejala lebih dari sama dengan 4 minggu, pada dewasa gejala lebih dari sama dengan 6 minggu. Jawaban yang benar yaitu A. Separation anxiety disorder, karena pasien mengalami kecemasan berlebihan saat jauh dari ibu, gejala fisik saat berpisah, tidur nyaman, tidur jauh dari rumah, mimpi buruk tentang ditinggal, takut kehilangan orang tua, gangguan fungsi sekolah. Nah, yaitu jawabannya adalah yaitu kenapa yang lain salah, yaitu di sini A. Adjustment disorder with anxious mood. Adjustment disorder sama dengan gangguan emosi atau perilaku setelah ada stresor tertentu. Misalnya anak baru pindah sekolah lalu menjadi cemas, sedih atau sulit beradaptasi. Kenapa salah? Pada kasus ini anak memang memburuk setelah masuk sekolah baru, tetapi gejalanya sudah ada sebelumnya, yaitu sensitif stomach atau sejak dulu, tidak suka sleepover, cemas bila jauh dari ibu. Jadi sekolah baru hanya memperberat gangguan yang sudah ada, bukan penyebab utama.
Selain itu, adjustment disorder tidak dipilih lagi jika gejala lebih cocok dengan diagnosis lain, yaitu seperti separation anxiety disorder. Kapan pilihan ini benar, yaitu jika anak sebelumnya baik-baik saja lalu setelah stresor tertentu muncul gejala cemas. Contoh, anak baru pindah sekolah tetapi setelah itu mulai cemas, sulit tidur, dan sering menangis. Tidak memenuhi kriteria gangguan kecemasan spesifik lain, gejala muncul dalam beberapa bulan setelah stresor. B. Dependent personality disorder, yaitu sama dengan sangat bergantung pada orang lain, takut ditinggal, dan juga sulit mengambil keputusan sendiri. Biasanya pasien merasa tidak hidup tanpa dukungan orang lain. Kenapa salah? Karena pasien masih anak-anak. Personality disorder umumnya tidak didiagnosis pada anak karena kepribadian masih berkembang. Selain itu, pada kasus ini, masalah utamanya adalah cemas berpisah dari orang tua, bukan pula kepribadian menetap sebagai orang dewasa. Kapan ini benar? Yaitu biasanya pada orang dewasa dengan pola menetap seperti sulit membuat keputusan tanpa diyakini orang lain, membutuhkan orang lain mengambil tanggung jawab hidupnya, takut ditinggal sendirian, segera mencari hubungan baru ketika hubungan lama berakhir, sangat pasif, dan juga sulit menolak orang lain. C. Generalized anxiety disorder, yaitu GAD, cemas berlebihan terhadap banyak hal. Cemasnya luas dan juga menyebar, misalkan sekolah, kesehatan, keuangan, masa depan, prestasi, keluarga, bencana, banyak aktivitas sehari-hari. Kenapa salah? Pada pasien ini kecemasannya terutama muncul dalam konteks perpisahan dari orang tua. Keluhnya yaitu tidak suka sleepover, gejala muncul di rumah teman, mimpi buruk ditinggal sendirian, takut orang tua meninggal, gejala membaik saat ibu datang. Jadi fokus cemasnya bukan banyak hal, tetapi takut berpisah atau kehilangan attachment figure. Kapan pilihan ini benar? Yaitu jika anak atau dewasa cemas kronis tentang banyak topik selama-lama, misalkan nilai sekolah, kesehatan diri, kesehatan keluarga, uang, masa depan, keamanan, performa. Biasanya disertai gelisah, mudah lelah, sulit konsentrasi, tegang otot, dan juga gangguan tidur. D. Illness anxiety disorder, yaitu takut berlebihan bahwa dirinya sendiri punya penyakit serius. Contoh adalah pasien yakin dirinya punya kanker meskipun hasil pemeriksaan normal. Kenapa salah? Anak ini tidak takut dirinya sendiri sakit kanker. Ia takut orang tuanya meninggal karena penyakit berat lalu ia ditinggal sendirian. Jadi fokusnya tetap pada separation anxiety, bukan kecemasan penyakit pada dirinya sendiri. Kapan pilihan ini benar? Yaitu jika pasien sangat takut memiliki penyakit serius, pemeriksaan normal tetapi tetap khawatir, sering mencari reassurance atau justru menghindari dokter, gejala fisik minimal atau tidak ada, fokus utama saya mungkin punya penyakit berat. Social anxiety disorder yaitu takut dinilai negatif oleh orang lain dalam situasi sosial. Contoh adalah takut bicara di depan kelas karena khawatir dipermalukan. Kenapa salah? Anak ini punya teman, masalahnya bukan takut diejek, ditolak, atau dinilai buruk oleh teman. Masalahnya adalah takut jauh dari ibu atau orang tua. Kapan ini benar? Yaitu anak takut situasi sosial karena takut dipermalukan, dihakimi, ditertawakan, salah bicara, terlihat bodoh, ditolak teman. Contoh, anak menolak presentasi di kelas karena takut semua orang menertawakannya. G, yaitu somatic symptom disorder, yaitu sama dengan terlalu fokus dan juga cemas terhadap gejala fisik, yaitu pasien sangat khawatir dengan gejala tubuhnya meskipun pemeriksaan tidak sesuai dengan beratnya kekhawatiran. Kenapa salah? Anak ini memang punya gejala fisik seperti sakit perut dan juga mual, tetapi gejala itu muncul sebagai ekspresi kecemasan karena berpisah dari orang tua. Ia tidak terlalu fokus pada sakit perutnya sebagai penyebab penyakit berbahaya. Fokus utamanya adalah takut ditinggal, takut orang tua meninggal, tidak mau jauh dari ibu. Kapan ini benar? Yaitu sangat khawatir dengan gejala fisiknya, sering memeriksakan diri, merasa gejala tubuhnya sangat serius, pikiran, perasaan, dan juga perilaku berlebihan terkait gejala fisik. Fokus utama adalah gejala tubuh, bukan perpisahan. Tabelnya yaitu adjustment, yaitu intinya cemas setelah stresor. Kapan benar? Gejala muncul setelah stresor dan juga tidak cocok diagnosis lain. Dependent personality disorder, intinya bergantung pada orang lain, yaitu kapan? Yaitu dewasa, pola menetap, takut mandiri.
GAD itu intinya cemas banyak hal, kapan benar kekhawatiran luas tentang banyak topik. Illness anxiety disorder intinya adalah takut dirinya sakit berat, fokusnya adalah saya punya penyakit serius. Separation anxiety disorder takut pisah dari orang tua, sakit perut atau mimpi buruk atau tidak mau sleepover saat jauh dari orang tua. Social anxiety disorder yaitu takut dinilai negatif, takut malu atau diejek atau dihakimi. Somatic symptom yaitu takut berlebihan pada gejala fisik, gejala utama tentang gejala berat, gejala tubuh. Kalimatnya adalah child plus stomachache atau nausea plus school avoidance yaitu plus improve when parent arrives plus nightmare about being alone, sama dengan separation anxiety disorder yaitu versi super mudah yaitu anak sakit perut saat jauh dari ibu, membaik saat ibu datang, yaitu namanya kan separation anxiety.